Shalom adik-adik terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya hari ini? Kiranya senantiasa dalam berkat Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik pikirkan atau rindukan dalam hidupmu? Hari-hari ini ada banyak orang mengalami kesusahan hidup. Maukah adik-adik berbahagia? Nah, hari ini kita akan membahas firman Tuhan mengenai kebahagiaan hidup. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian dengan orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya secara khusus adik-adik yang tinggal di wilayah pinggiran Danau Toba sekitarnya, atau bahkan yang pernah berkunjung ke Danau Toba. Di pinggiran Danau Toba tumbuh subur pohon mangga. Semua kenal pohon mangga ya. Ada yang besar-besar pohonnya dan tinggi sekali, batangnya sangat kuat. Dan kalau sudah waktunya musim, buahnya sangat lebat sekali. Apakah adik-adik suka dengan buah mangga? Ya, Bang Tamrin sangat suka buah mangga. Karena sejak kecil, Bang Tamrin suka buah mangga. Karena di kampung Bang Tamrin ada banyak pohon mangga itu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tadi Bang Tamrin katakan, maukah adik-adik berbahagia? Nah, di tengah-tengah situasi yang saat ini membuat orang takut karena COVID, bahkan karena kesulitan-kesulitan hidup. Ada orang yang mengalami kesusahan hidup. Tapi bagaimana kita bisa tetap berbahagia? Yang pertama, adik-adik dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa artinya nasihat orang fasik? Nah, kan sekarang ini kan ada banyak orang, tidak usahlah pakai masker. Toh juga nggak sampai ke sini corona itu. Kira-kira itu nasihat yang baik tidak? Kira-kira itu nasihat yang bisa diteladani tidak? Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, harus mengikuti apa yang benar. Pemerintah katakan harus mengikuti protokol kesehatan. Terus, kalau misalnya berjalan di jalan raya, ya tidak usah patuhi peraturan lampu lalu lintas. Ada orang yang sengaja menerobos lampu merah. Padahal seharusnya kalau lampu merah apa? Berhenti. Nah, mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah di jalan raya. Ada lagi banyak peraturan-peraturan yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana supaya berbahagia lagi? Tidak berjalan di jalan orang berdosa. Maksudnya apa? Jalan orang berdosa itu apakah jalannya kelok-kelok? Atau jalannya maju mundur? Bukan seperti itu maksudnya. Jalan orang berdosa artinya mengikuti kehidupan orang berdosa. Jalannya orang berdosa itu kan menuju apa?
melakukan yang jahat atau menuju kebinasaan. Jalannya mereka selalu berniat untuk mencelakakan orang lain dan lain-lain. Nah, apalagi yang harus dilakukan supaya berbahagia? Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, pencemooh itu kira-kira seperti apa ya? Suka mengejek orang lain, suka membicarakan orang lain, suka menggosip dan lain sebagainya. Tuhan katakan jangan suka duduk bersama dengan mereka. Tetapi apa yang positif yang harus dilakukan orang-orang benar? Yang pertama adalah suka Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siapa tadi yang suka mangga? Kalau ada mangga yang manis tentu semua suka ya. Tapi kalau mangganya kecut, kemungkinan ada banyak orang yang tidak suka. Tapi orang tertentu ada loh yang suka dengan mangga yang kecut. Tetapi pada umumnya orang suka buah yang manis. Nah, apakah adik-adik masih setia merenungkan firman Tuhan saat ini? Kalau adik-adik setia merenungkan firman Tuhan, pastilah menjauhi yang tadi semuanya. Apa yang harus dijauhi? Ayo coba. Yang pertama, tidak mengikuti atau menurut nasihat orang fasik. Yang kedua adalah tidak berjalan di jalan orang berdosa. Yang ketiga adalah tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi apa yang menjadi kesukaannya? Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Nah, setiap hari Bang Tamrin selalu punya waktu untuk bersaat teduh di rumah. Apakah adik-adik setiap hari punya kebiasaan di rumah membaca firman Tuhan? Mungkin bersama dengan papa mama, atau mendengarkan firman Tuhan bagi adik-adik yang tidak bisa membaca melalui siaran YouTube. Ada banyak sekarang firman Tuhan yang diberitakan melalui siaran internet, siaran radio, bahkan ada siaran televisi adik-adik yang bisa memberikan firman Tuhan setiap hari. Apakah adik-adik lebih menyukai yang lainnya semuanya? Tentu harapan Bang Tamrin menyukai firman Tuhan siang dan malam. Kalau tidak bisa pagi, minimal malam. Tetapi membangun persekutuan dengan Tuhan. Kalau tidak mengerti firman Tuhan, bisa minta tolong dibantu oleh orang tua. Nah, orang benar itu adik-adik digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, kalau pergi ke Danau Toba, ada banyak pohon mangga di pinggiran Danau Toba itu tumbuh subur. Atau kalau pergi dari Humbahas, itu di Dolok Sanggun, di pinggiran sungai yang di Bakara itu ada pohon mangga yang besar. Sangat baik pertumbuhannya. Mengapa digambarkan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air? Nah, karena pohon yang tumbuh di tepi aliran air itu sepanjang tahun adik-adik memiliki asupan supaya dia bisa bertumbuh. Nah, sepanjang tahun pohonnya itu daunnya ada, nggak layu seperti pohon yang pohon jati atau pohon yang lain. Kalau sudah musim kemarau, dia sengaja merontokkan daunnya supaya mengurangi penguapan. Nah, pohon yang ditanam di tepi aliran air itu menghasilkan buah yang manis. Nah, demikian juga orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan itu setiap hari mendapatkan sumber kehidupan dari Tuhan karena mendengarkan firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang fasik? Orang fasik itu seperti sekam yang ditiup angin. Kalau adik-adik zaman now mungkin sebagian tidak mengenal sekam. Sekam itu adalah kulitnya padi atau
padi yang tidak berisi. Jadi kalau musim panen, sekamnya ada sengaja dipisahkan untuk bisa memisahkan sekam padi dengan padi yang bagus. Biasanya dipakai tenaga angin. Kalau sekarang sudah ada tenaga mesin untuk memisahkan padi yang bagus dengan padi yang tidak bagus, yang tidak ada isinya. Atau kalau di zaman Alkitab tentu sering disebut dengan gandum, sama seperti biji-bijian padi. Nah, tujuannya apa? Memisahkan, berarti tidak ada gunanya selain ditiup angin. Paling kalau sudah sampai di tanah menjadi kompos, itu saja gunanya. Selain itu tidak ada. Nah, yang kedua, orang fasik itu tidak tahan dalam penghakiman. Nah, semua orang, siapapun itu, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya, akan dihakimi nantinya. Atau dalam hidup kita sekarang ini, saya pernah mendengarkan, kalau bersih mengapa risih? Apa kira-kira maksudnya? Kalau kita bersih, jujur, tidak melakukan yang jahat, kalau ada orang yang sedang membicarakan kejahatan orang lain, kita tidak perlu menjadi bersalah. Kita tidak perlu merasa risih mendengarkan. Tapi coba dengan orang yang fasik. Kadang-kadang membicarakan yang benar pun mereka menganggap itu sesuatu membicarakan dia. Jadi dia tidak tahan dalam penghakiman. Tidak tahan mendengarkan yang benar. Nah, orang fasik itu juga tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Mereka mau memisahkan diri dari kehidupan orang-orang benar. Mengapa demikian? Supaya mereka bebas melakukan yang jahat. Dan yang terakhir, Tuhan kenal jalan orang benar dan jalan orang fasik. Nah, jalan orang benar menuju kehidupan yang kekal. Jalan orang yang benar, apalagi adik-adik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tujuan hidupnya ada di mana adik-adik? Di surga. Tujuan hidup orang fasik kemana? Neraka tentunya. Kebinasaan kekal. Dihukum siang dan malam. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Maukah berbahagia? Supaya berbahagia, berjalanlah di dalam jalan kebenaran. Jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi kita. Melakukan kehendak Tuhan bagi kita. Kiranya melalui firman Tuhan ini, adik-adik semakin bergiat, semakin bertekun di dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami. Kami rindu berbahagia, menikmati ketenangan, kedamaian, karena melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.